Waktu pertama kali saya memutuskan untuk nyalek, mama saya itu lari ke gereja nangis. Ini cerita nyata ya. Oke. Papa saya itu marah-marah. Dan saya barusan disetujuin untuk menjadi caleg ini barusan 3 bulan yang lalu. Halo, balik lagi. Kali ini kita bersama caleg muda dan kali ini pria. Dari sekian wanita, akhirnya dapat pria juga. Kali ini bersama Abraham Srijaya, bisa dikenalin dong? Ya. Caleg mana? Saya Abraham Srijaya, caleg DPR RI, Dapil Jawa Timur 1, Surabaya dan Sidoarjo dari Partai Golkar nomor urut 5. Oh, ingat nih, mukanya harus diapalin. Golkar nomor 5. Mas Abraham, Ya. ini kan usia baru 26 tahun. Ya. Masuk ke 26 tahun ya sekarang? 27 ya? 27 tahun ini. 27 tahun dan itu masih sangat muda banget. Nah, pasti kan banyak teman-teman di luar juga penasaran. Ini kok masih muda bisa jadi caleg? Bisa diceritain nggak bagaimana prosesnya sampai saat ini jadi caleg? Jadi saya itu nggak ada pemikiran pengen masuk di politik. Jadi basic saya itu adalah seorang advokat dan saya juga seorang pengusaha. Jadi keluarga besar saya semua itu nggak ada yang di politik. Jadi pada waktu saya pertama kali terjun di dunia politik, keluarga saya kaget. Wah, ini gila nih anak, pikir. Semua orang juga kaget. Keluar dari pakem keluarga yang notabene hampir semuanya advokat dan pebisnis ya? Betul. Jadi ceritanya itu dulu itu saya diajakin ke teman saya masuk ke AMPG, Angkatan Muda Partai Golkar. Diajakin sekali nggak mau, 2 kali nggak mau. Ketiga kali tuh nama saya dimasukin ke dalam struktural AMPG. Pada waktu itu saya nggak tahu nama saya dimasukin. Sampai dia ngajakin ke event pertama nggak datang, kedua nggak datang, ketiga saya sungkan, akhirnya saya datang. Begitu datang ternyata acaranya pada waktu itu adalah lagi membahas mengenai pilkada DKI. Saya yang nggak ngerti politik apa-apa dijadikan ketua relawan. Saya nggak ngerti apa-apa. Dijebak dong? Ya, alasannya cuma 2 saya dijadikan ketua relawan. Yang pertama, karena nggak ada yang mau keluar dana pada waktu itu. Alasan yang kedua adalah nggak ada yang mau jadi ketua relawan. Karena berat tanggung jawabnya. Betul. Jadi saya dijadikan ketua relawan dan alasan saya mau jadi ketua relawan cuma 1. Saya mau ketemu calonnya. Itu doang. Karena pengen ketemu calonnya di sini siapa? Pak Ahok. Ya, Pak Ahok. Karena pengen ketemu Pak Ahok aja. Pak Ahok sama Pak Jarod. Pak Jarod. Soalnya kan waktu itu lagi kenceng banget lah, kan. Iya. Aku pengen ketemu, pengen lihat orang mana sih yang diributin tuh, ya akhir-akhir gitu lah. Terus suatu saat Pak Ahok manggil saya ke rumah Lembang pada waktu itu. Ada Pos pemenangannya. ya pos pemenangannya. Rame-rame sama teman. Saya diberitahu katanya, lu semua anak muda harus masuk ke dalam politik. Jawaban saya pada waktu itu udah pasti saya nggak mungkin masuk dalam politik. Saya anak laki-laki satu-satunya di keluarga. Dan sudah pasti politik itu kotor. Jadi anggapannya nggak ada masalah, ini malah cari-cari masalah. Berarti pada saat itu sempat masuk di kategori anak muda apolitis. Sangat apolitis. Nah, waktu itu Pak Ahok jawab kayak gini, kalau anak muda pemikirannya kayak lu semua ya selesai. Karena politik itu tidak kotor, tapi karena kalian-kalian yang baik-baik nggak mau masuk dalam politik, akhirnya orang-orang kotor yang menjabat. Akhirnya saya coba. Waktu pertama kali saya memutuskan untuk nyalek, mama saya itu lari ke gereja nangis. Ini cerita nyata ya. Oke. Papa saya itu marah-marah. Dan saya barusan disetujuin untuk menjadi caleg ini barusan 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu? Setelah saya bertahun-tahun berpolitik. Jadi keluarga saya kan semua nggak sepakat saya di dalam politik. Pada waktu saya memutuskan untuk caleg, DCS keluar, saya tunjukkan ke orang tua saya udah jadi caleg. Jadi kali ini orang tuanya yang dijebak nih udah jadi caleg gitu. Iya, maksudnya ini keinginan saya karena saya tahu saya nggak mau sampai miss kesempatan ini gitu loh. Karena ini menurut saya kesempatan yang sangat bagus untuk anak muda. Kita semua harus masuk ke dalam dunia politik. Karena apa? Parlemen butuh fresh mind. Parlemen butuh anak-anak muda yang mengerti kondisi mengenai anak-anak muda maupun kita yang masih punya idealisme masih bisa berjuang di dalam situ.
Makanya itu saya sendiri juga selalu mensupport anak muda dari partai apapun untuk masuk dalam politik. Dari partai apapun. Karena pengalaman menjadi apolitis ternyata nggak akan bisa mengubah sistem kan. Betul. Cara kampanye seperti apa yang dilakukan Mas Abraham ke masyarakat? Karena walaupun milenial nggak hanya berharap suara milenial dong. Yeah. Pasti semua usia yang dimasuk di DPT diharapkan nyoblos kan. Nah, apa yang dilakukan? Jadi cara kampanyenya saya balik. Jadi DPR RI itu sangat apa ya? Ada image di DPR RI itu suka titip di DPRD kota dan provinsi. Jadi tandem istilahnya. Jadi kota sama provinsi turun, mereka nggak ikut turun, tapi cuma titip nama. Itu biasanya RI. Kalau saya balik. Saya nggak ada tandem. Saya turun setiap hari. Single fighter jadi 5 sampai 11 titik setiap hari. Jadi kita bangun jam 8 pagi, pulang jam 1 pagi. Tidur di mobil. Jadi itu saya lakoni bersama dengan tim saya setiap hari. Dan ada satu cara kampanye yang kami lakukan adalah dengan cara membuat program nyata, bukan janji-janji. Jadi kita kerja dulu. Contohnya saya buat sistem, kalau di website bisa dibuka namanya abraham.indopintar.com. Abraham.indopintar.com. Itu adalah bimbingan belajar online gratis untuk SD, SMP, SMA, TOEFL, TOEIC, tes CPNS, Polri, semua gratis itu. Kontennya ada 30.000 dan itu bisa diakses. Kita juga ngelihat problem yang paling mendasar itu di masyarakat itu adalah mengenai lapangan kerja. Jadi kita bukan menjanjikan lapangan kerja karena tidak terkait dengan komisi kita, tapi yang kita lakukan adalah membuat lapangan kerja. Caranya bagaimana? Caranya kita dari sahabat Abraham relawan bekerja sama dengan salah satu perusahaan headhunter. Perusahaan headhunter ini adalah perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk mencari karyawan. Nah, kita latih 100 sampai 200 orang. Kalau lulus 100% pasti dapat pekerjaan. Kalau lulus 100% pasti dapat pekerjaan. Pasti dapat pekerjaan. Tapi kalau nggak lulus pelatihan, ya nggak dapat pekerjaan. Terus ada pelatihan yang keempat adalah mengenai UMKM. Jadi ibu-ibu PKK itu kita kumpulkan, kita ajarin cara memilih bahan, cara membuat, memasak kue atau sampai menjadi makanan, dan kita ajarin cara jualnya gimana. Jadi memberdayakan mereka. Bahkan sampai menghadirkan chef ternama juga ya? Ya, ada chef dari Chef Ken. Ya, Chef Ken ya. Nah itu program-program ini bisa digunakan sekarang juga, detik juga, ini juga, nggak usah nunggu saya jadi. Oh gitu. Jadi bisa dipakai tuh programnya? Bisa dipakai. Jadi ini yang kita lakukan. Jadi kita membalik stigma dari kita modal mulut dengan bekerja beneran. Jadi ini udah kerja dulu, dipilih atau nggak pilih, ya betul, nanti. Betul. Tapi pengennya dipilih dong. Ya. Berarti nanti di DPR keinginannya tadi kan sempat singgung. Nanti keinginan di fraksi atau di komisi pasti beda. Memang pengen di komisi berapa sih? Kalau saya pengen di komisi 3. Oke, karena latar belakangnya Hukum. dulu sempat sekolah di mana aja sih? Saya S1 di Erlangga, terus S2 di UI, terus sempat ambil short course di London, Law and Politics, sama di Harvard, Entrepreneurship. 27 tahun, kebanyakan pendidikan. Enggak. Artinya emang sudah diniatkan dari awal pengen di posisi 3? Pengen di komisi 3. Emang apa sih yang dilihat komisi 3 ini kan komisi hukum kan? Ya. Sejauh ini kan banyak aturan-aturan yang semua diatur di sana. Emang apa yang ingin diperjuangkan? Sebenarnya ada banyak hal sih, kayak misalnya contoh, tapi saya tahu saya nggak bisa bergerak sendirian. Yeah. Kayak misalnya contoh kayak Karena harus lobby kan nanti di anggota DPR kan? kayak KUHP kita itu dari tahun 81. Itu RKUHP-nya sudah ada, tapi nggak disahkan, itu yang pertama. Terus kayak BW-nya kita tuh KUH Perdata kita itu menganut Belanda. Belanda itu sudah ganti 4 kali, kita belum ganti. Nah ini kan zaman handphone belum ada gitu loh. Ini menurut saya harus segera direvisi. Yang kedua, terus ya saya tahu ini nggak bisa sendirian. Terus ada lagi kayak misal contoh masalah penegakan hukum. Misalnya contoh ada kasus di Mahkamah Agung di mana salah satu terdakwa hukumannya dijadikan hukuman maksimal. Mungkin tahu ada hukuman maksimal di Mahkamah Agung. Secara esensi, padahal Mahkamah Agung kita itu meniru Mahkamah Agung di Belanda. Di mana Mahkamah Agung itu tidak boleh menambah dakwaan di tingkat MA. Karena apa? Karena Mahkamah Agung cuma boleh membebaskan atau mengurangi hukuman. Karena hanya melihat apakah pasal yang diterapkan sudah benar apa belum.
Nah itu tapi di Indonesia dibalik, Justru menambah ya? ditambah. Tapi kalau misalnya ada yang protes dibilang, wah ini nggak bener, berarti ini yang protes nggak ada yang berani akhirnya, nggak ada yang berani protes. Dan publik pun seneng biasanya kebanyakan koruptor kan yang ditambah. Ya, betul. Tapi kalau misalnya saya juga setuju, kalau misalnya koruptor mau dihukum seberat-beratnya, betul. Tapi jangan sampai menabrak hukum. Karena apa? Ini akan menjadi jurisprudensi. Begitu jadi jurisprudensi, bagaimana untuk dari kasus-kasus lain? Ini kan bahaya. Nah, tapi orang ngelihatnya nggak kayak gitu. Saya kalau ngomong kayak gini di forum diskusi di kuliah, saya pasti diserang. Wah ini pro koruptor. Kalau belum begitu. Saya pun belajar dari dosen saya yang saya ikuti sampai sekarang, itu Prof. Dr. Andi Hamzah. Kita selalu membahas hal-hal seperti ini. Memang tugas MA seharusnya hanya mengurangi atau membebaskan. Ya, gitu kan? mengurangi atau membebaskan atau ya sudah, berarti sudah betul. Tidak boleh menambah hukuman. Kalau undang-undang korupsi kita bagaimana sih? Wah, itu mending saya nggak komen. Lo kan Komisi 3 kan? Ya, saya ada. Bisa, pasti punya analisa lah sebagai advokat. Ya. Analisa terkait undang-undang korupsi kita saat ini. Saya gini, kalau misalnya mengenai korupsi itu inti saya seperti ini, mengenai korupsi ya. Mas percaya sama saya apa enggak? Di Indonesia, kalau misalnya ada hukuman mati untuk para koruptor, korupsi nggak akan hilang. Percaya nggak? Mungkin. Karena kalau saya boleh bilang ini sudah mendarah daging. Ini realita. Saya ngomong ini realita. Jadi yang harus dikencangkan sekarang bukan pemberantasan korupsi. Kalau KPK bilang setiap detik kalau misalnya akan dilakukan pemberantasan itu akan setiap detik akan ada yang ditangkap, betul nggak? Berarti itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Berarti yang harus lebih difokuskan adalah di pencegahannya. Bagaimana sistemnya ini dibuat seketat mungkin, gitu loh. Karena pemberantasan ini bukan prestasi buat kita. Jadi pencegahan dan pemberantasan berbarengan. Nah, itu justru itu makanya anak muda perlu masuk. Karena apa? Kita anak muda, anak-anak muda yang masih baru, mereka itu masih fresh mind. Kalau saya lihat mereka ini, saya jamin lah gak ada lah orang mau masuk dalam pemerintahan itu hanya untuk ditahan KPK, itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, saya lihat nggak ada. Kan janji mereka pengen berbuat baik. Betul, tapi saya melihat itu di setiap event-event ya anak muda ya, kita jarang berdebat. Karena apa? Kita masih memiliki idealisme kita masing-masing. Tapi kalau kita berjuang sendirian di parlemen, nggak kuat pasti. Gitu loh. Makanya anak muda semua harus mengisi parlemen. Supaya kita bisa benar-benar buat yang namanya perubahan. Adu gagasan di situ semuanya. Nggak boleh baper tapi. Ya, nggak boleh baper. Ya. Lalu, Mas, kita juga balik lagi tadi yang soal kampanye. Ya. Tadi kan kampanye sendiri ya? Sendiri. Kita pengen tahu udah habis berapa tuh kampanye? Udah 5 bulan. Nah, jujur, kalau habis berapa, saya nggak ngitung, Pak. Kenapa kok saya nggak ngitung? Karena kalau dihitung sakit hati, Pak. paling habis banyak apa? Dan anggaran paling habis terbanyak tuh buat apa? Paling banyak, pasti di APK lah ya, APK lah. Pasti kayak baliho, terus untuk honor gaji relawan, tim kan pasti digaji, Pak. Karena bergerak sendiri kan, nggak tandem kan? Nah kebetulan gini, ini menariknya relawan kami itu kayak gini. Relawan kami ini Surabaya Sidoarjo, itu sudah ada 4.000. 4.000. 100% non parpol. Mereka 100% non parpol yang dulunya itu apatis terhadap politik. Dan 80% anak muda. Mulai dari umur 18 tahun, masih SMA, sampai umur 35-an. Mereka semuanya dulunya apatis terhadap politik. Kenapa kok saya merekrut mereka yang apatis terhadap politik daripada orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia politik? Karena mereka nggak punya kepentingan. Karena nggak sedikit caleg yang sukses malah timnya. Calegnya enggak ya? Calegnya enggak, timnya bisa ganti mobil malah. Oh iya. Ya kira-kira gitu kan. Makanya saya bikin anak-anak muda yang masih mau berjuang, memiliki idealisme yang sama, visi misinya masih sama, ayo kita gerak bareng. Nah, ini saya rekrut. Selama kampanye pasti kan banyak ya warga yang Pak nggak bawa apa-apa nih Pak. Nah, untuk menyikapi para masyarakat yang kayak gitu biasanya ngasih edukasi politik seperti apa? Saya jawab kayak gini. Kalau masyarakat melihat di TV, kan pasti ada kan, Pak ini datang doang nih gitu kan, pasti ada dong. Ada, banyak banget malah. Iya. Saya selalu ngomong kayak gini. Kayak kalian kalau misalnya lihat koruptor di TV marah apa enggak? Marah dong. Kalian pada waktu nyoblos
milih apa enggak? Pertama pertanyaan saya nyoblos apa enggak? Kalau nggak nyoblos, udah jangan protes. Karena itu bukan haknya mereka untuk protes. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau milih karena uang, ya salahmu. Karena kamu salah milih. Cuma dikasih 100.000 milih lagi. Betul. Loh, jangan kan 100.000, 50.000 kadang-kadang disuruh milih. Makanya ini kan saya bilang kan, kalau kalian benar-benar mau perubahan, kalian mau benar-benar orang-orang pemimpin yang baik-baik yang maju ke dalam politik, ya hindari money politik. Itu yang selalu saya tekankan. Gantinya saya apa? Saya bawa program. Program ini bisa mengedukasi masyarakat, bisa berguna buat semuanya. Saya nggak bisa memberikan money politik, karena satu dilarang sama Bawaslu, kedua itu membodohi masyarakat. 50.000 dibagi 5 tahun. Setahun cuma 10.000. 10.000 dibagi 12 bulan. 50.000 kayaknya sedetik habis dah. Nah, Iya. jadi sebulan cuma dapat ya 900 rupiah lah. Selama 5 tahun, kan kacau. Kira-kira gitu. Nah, kita juga pengen nanya soal pendidikan menurut Mas Abraham. Saat ini kan banyak pendidikan sudah banyak lah sekolah. Tapi kualitas pendidikannya menurut Mas Abraham bagaimana saat ini? Apa yang harus diperbaiki? Musuh terbesar bangsa kita ini adalah kebodohan. Dari kebodohan ini melahirkan kriminal, kurangnya pengetahuan, akhirnya menjadi nggak karu-karuan lah, berantakan gara-gara pendidikannya kurang. Saya pun yang sudah saya lakukan adalah, ini program udah lama sih sebelum saya nyalek, adalah saya dengan teman-teman membentuk namanya Yayasan Generasi Muda Peduli. Jadi anak-anak muda kita kumpulkan, kita bikin fundraising, kita bangun 1.000 ruang belajar di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia? Kita bangun di Papua, NTT, Surabaya, Semarang, Jakarta 2, di mana-mana lah di seluruh Indonesia, tapi belum komplit karena kita harus terus fundraising kan. Dan ini memang problem serius yang memang harus disorot oleh pemerintah, mau nggak mau. Karena kalau negara ini mau maju, awalnya harus dari pendidikan. Kalau soal kesehatan, nah kesehatan ini kan juga kemarin juga lagi rame ya soal masalah juga sama, tidak merata masalah kesehatan, apalagi BPJS sih lagi masalah. Mungkin Mas Abraham juga punya pandangan sendiri soal kesehatan Indonesia saat ini gimana? Enggak ya, kalau misalnya mengenai kesehatan di Indonesia adalah yang paling pertama adalah sumber daya manusianya ya. Kadang-kadang masih banyak, kita pun kadang-kadang kalau misalnya ada sakit apa, kita keluar negeri nih. Ya, padahal ini orang yang sudah di tengah lah, menengah. Kita masih keluar negeri karena apa? Nggak percaya dengan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Apalagi yang di bawah. Nah, apalagi yang di bawah. Ini kan kalau misalnya sampai terjadi malpraktek kan kacau. Jadi menurut saya yang perlu dibenahi ya kembali lagi ke SDM-nya dulu. Makanya program-program sosial yang akan kita terus kembangkan itu memang di bidang pendidikan dan di bidang hukum. Makanya masuk politik untuk bisa mendorong biar makin memberantas kebodohan itu. Betul. Saya juga punya mimpi suatu saat pemerintah itu harus punya namanya Pusbakum, Pusat Bantuan Hukum. Karena kalau kita lihat yang ada viral di media sosial, sering ada namanya LBH Kopi Joni. Ya kan? Kalau saya ngelihatnya itu bagus banget. Itu bagus banget karena pengabdian. Bagaimana itu bagus banget karena apa? Karena beliau membantu orang-orang yang kurang mampu. Tapi di satu sisi itu miris. Kenapa kok miris? Bagaimana seorang sipil minta tolong ke sipil juga? Seharusnya negara turun tangan ya. Harus dibentuk namanya Pusat Bantuan Hukum, Pusbakum. Dari negara yang dibiayai negara untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, yang butuh keadilan. Itu yang mimpi saya di sana suatu saat. Semoga di DPR nanti ditembus ya. Ya, insya Allah. Terjadi ya. Insya Allah. Mas, bisa dikasih tahu lagi dapil berapa? Oh ya, saya Abraham Srijaya, dapil Jawa Timur 1, Surabaya dan Sidoarjo. Partai Golkar nomor urut 5. Ini anak muda berprestasi, jadi kayaknya oke lah. Enggak. Mas, terima kasih ya. Thank you.